billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islami Tindak. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Bu. Semangat Bu. Yang namanya manusia pasti akan mati ya Bu ya. Semua makhluknya Allah pasti akan mati. Ini Masya Allah. Ibu udah tahu belum kalau udah mati kita ngapain? Nggak tahu. Takut apa? Serem Bu? Takut, ya Allah. Ngapain ya kira-kira ya Bu ya? Udah tahu belum? Mau tahu? Mau tahu aja, mau tahu banget. Sama-sama kita belajar nih. Hari ini kita ngebahas tentang tema yang luar biasa nih buat kita pelajari. Mudah-mudahan jadi ilmu buat kita semuanya. Temanya adalah misteri perjalanan akhirat. Apa Bu? Misteri perjalanan akhirat. Gimana ya Bu ya? Katanya ini Masya Allah. Ini sebelumnya nih, sebelum kita bicara masalah tentang perjalanan ke akhirat. Manusia kan Allah tempatkan terlebih dahulu di dunia. Sebelumnya kampung kita adanya di surga, ini Masya Allah. Tapi pertanyaannya sebenarnya apa sih alasannya dan tujuan Allah menetapkan atau menempatkan manusia di dunia terlebih dahulu sebelum masuk ke akhirat? Kenapa enggak Allah langsung masukin aja manusia ke akhirat atau langsung masuk ke surga? Enggak usah repot-repot. Gimana ceritanya nih? Yuk langsung aja yuk. Kita minta penjelasannya yang pertama dari guru kita, Ustadz Muhammad Nur Maulana. Tepuk tangan dong Bu Ustadz Maulana. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita di tanggal 6 Zulkaidah 1440 Hijriah di hari Selasa hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Amin. Selamat buat jamaah haji yang sudah mulai berangkat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita juga bisa ke sana ya Bu. Baiklah, kenapa Allah menempatkan kita di dunia ini? Kenapa tidak langsung aja ke surga? Pasti ada tujuannya. Ada tujuannya. Kenapa tidak langsung di surga aja? Ada tujuannya. Tujuan yang pertama, kita ambil banyak referensi, banyak masukan luar biasa dari Quran, dari hadis, dari orang-orang soleh, dari pemikir Islam. Bahwa yang pertama, tujuan Allah menempatkan kita di dunia ini laksana pertanian. Menanam untuk menuju ke akhirat. Siapa yang menanam kebaikan, pasti panennya di akhirat dengan kebaikan juga. Siapa yang menanam keburukan, itu yang kau dapat di akhirat. Jadi, gimana? Tanam kebaikan. Halo? Tanam kebaikan. Ibu duduk di sini, pahalanya 100.000 kali lipat. Lebih baik daripada salat sunat 1000 kali lipat. Salatnya 1000, pernah salat sunat 1000 rakaat? Belum. Nah, sekarang Bapak dapat. Dapat. Hadir di majelis, mendengarkan ilmu sesaat, lebih mulia daripada salat sunat 1000 rakaat. Amin. Amin. Makanya sering-seringlah yang nonton di rumah juga jangan pindah-pindah channel, nonton terus. Lumayan dapat pahala. Amin. Nah ini menanam. Apalagi untuk menguji kehidupan umat manusia, untuk mengetahui siapa yang the best of the best. Untuk jadi ujian,
untuk jadi baik. Siapa yang baik, siapa yang buruk. Dalam surah Al-Mulk disebutkan. Allah menciptakan hidup dan mati untuk mengetahui siapa yang terbaik di antara kita. Pertanyaannya, sekiranya kita langsung masuk surga, pasti kita berkata, tidak adil Allah. Tidak adil Allah. Tapi karena adanya kehidupan dunia, sehingga kita dimasukkan ke dalam surga sesuai amalan kita. Tingkatan mana engkau di surga, sebagaimana amalanmu di dunia. Itu. Jadi penempatan kita nanti di akhirat disesuaikan dengan amal perbuatan kita. Disesuaikan. Sekiranya kita semua masuk surga, langsung masuk surga, kan pasti bertanya. Kenapa kok? Kenapa? Tapi karena kita ada di dunia, maka ketahuan siapa yang ada di sana. Ibu jangan tersinggung ya. Di sini duduk, ada yang di sini, ada yang di sana. Nggak usah sakit hati yang di sini. Entah dipindahkan juga. Dialihkan. Seperti inilah kehidupan kita. Mau tidak mau untuk mengetahui siapa. Ini namanya menyaring. Kalau orang masuk sekolah namanya ada ujian. Ada klasifikasi. Ada apa namanya? Ibu pernah enggak beras diapain namanya? Ditapi, diayak gini. Untuk apa? Untuk mengetahui. Tidak mungkin ibu dari karung beras langsung masuk di periuk. Ikut juga gabahnya. Kalau batunya juga ikut. Pasirnya juga ikut. Debu-debunya juga ikut. Makanya kenapa ibu ketawa? Itu kerjaan saya. Saya sebelum masak gitu. Aku dulu karena tidak mau saya kotoran masuk di perut. Masya Allah. Jadi ini sebenarnya lebih kepada mencari siapa yang kualitasnya terbaik. That's right. Oh, that's right, luar biasa. Mencari kualitasnya kenapa ditaruh manusia ini di dunia dulu. Supaya berkualitas. Nah, masing-masing kualitasnya akan kelihatan. Yang paling baik taruhnya di surga Firdaus gitu ya. Masya Allah luar biasa. Yang jelas insya Allah kita semua masuk surga. Amin. Cuma ada yang langsung masuk, ada yang mampir. Mampir kemana Ustadz? Nggak tahu di mana tempatnya itu namanya. Ya. Pasti tahulah tempatnya neraka kan. Nauzubillah. Tunggu dulu. Allah maha adil. Masya Allah. Allah sayang sama kita. Ditanya malaikat, sisa berapa tahun umurnya? 6 tahun. Kalau begitu 3 tahunnya sakitkan dia. Baru wafatkan. Allah. Supaya dia bersih baru menghadap pada Allah. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana Bu. Masya Allah. Jazakallah khair buat Ustadz Maulana. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Saya senang nih, tadi kita sempat ngobrol-ngobrol sama guru kita Ustadz Ahmad Khan juga di ruang ganti ya. Ustadz Ahmad Khan bilang, kalau seandainya orang-orang yang nonton sekarang ini kok bisa pagi banyak Ustadz ya. Itu adalah orang-orang pilihan Allah. Karena nggak mungkin semuanya orang dikasih bangun nonton Islam itu indah Bu. Ya bener ya Bu ya? Ada yang ngantuk, yang di rumah yang lagi ngantuk-ngantuk nih, langsung seger lagi nih. Karena orang pilihan ini Masya Allah. Nah sekarang saya mau kasih kesempatan buat jamaah yang ada di studio nih. Yang mau nanya boleh silakan, angkat tangannya yang mau bertanya Bu, ayo. Masya Allah, sebentar. Yang ini dulu deh. Nah yang di belakang, silakan Ibu, punten. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nilawati, berasal dari Majelis Taklim Al-Hidayah Sangadesa Palembang Pak. Dari Palembang ya, gitu Palembang. Masya Allah, silakan Ibu. Ya. Ustaz, manusia itu diperintahkan untuk beramal soleh. Betul. Biar gampang masuk surga Ustaz. Amin. Tapi belum sempat beramal soleh, mereka langsung dipanggil yang maha kuasa. Baru lahir langsung meninggal. Oh contohnya bayi lahir langsung meninggal. Ya, bayi yang kekurangan mentalnya Ustadz. Mohon penjelasannya Ustadz. Nah ada juga bayi yang baru dilahirkan kekurangan dengan memiliki kekurangan mental gitu ya. Ya. Itu bagaimana kan kalau mau ibadah kan susah ya. gitu ya. Ini Masya Allah Ibu pertanyaannya bagus banget. Sebentar ya Bu kita dengar jawabannya dari guru kita nih. Kasih. Ustadz Kasifir silakan dijawab, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim, Ibu dari Palembang, Wong Kito Galuh. Ini ngomong-ngomong bom pempek kan nih. Ya pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ketika bayi meninggal maka dia otomatis masuk surga. Karena dia nggak punya dosa. Bahkan kalau orang tuanya bisa bersabar kehilangan anak
yang sudah meninggal, maka Allah akan bangunkan dia rumah di surga. Makanya kita kalau kena musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Adalah dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa seorang bayi, Allah tanya kepada malaikat tentang keadaan orang tua yang ditinggalkan. Kaifa qabattum abdi? Wahai malaikat, bagaimana ketika engkau mencabut ruh daripada hambaku bayinya? Apa jawaban malaikat? Asna alaika wastarja'ak. Ya Allah, dia puji engkau. Dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah kepada malaikat? Yal malak ibnu lahu baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi. Wahai malaikat, bangunkan rumah untuk orang ini di surga dan namakan rumahnya dengan rumah pujian. Subhanallah. Artinya bayi yang baru meninggal pasti masuk surga, bahkan bukan hanya bayi ini masuk surga, tapi dia bisa membawa orang tuanya ke dalam surga. Kemudian dengan orang gila, apakah kalau orang gila itu dia tidak dicatat dosanya, ya pahalanya, kata Rasulullah SAW, Rufi al-aqlam anis thalatha. Pena itu diangkat, tidak akan pernah dicatat. Artinya apa? Orang yang dia meninggal dalam keadaan dengan catatan sebelum balik. Kalau sesudah balik maka dihitung. Yang sebelumnya, ini Masya Allah. Ibu terima kasih banyak, pertanyaannya bagus banget ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa mewakili buat yang lainnya dan bermanfaat buat yang lainnya. Alhamdulillah. Jamaah. Kita lanjut nih Bu, mulai kita bahas kalau tadi kan di dunia Allah taruh kita di dunia buat cari kualitas kita seperti apa supaya bisa menentukan di level mana masuk surganya. Nah sekarang sebelum kita masuk ke dalam akhirat ada yang namanya setelah meninggal menuju ke alam barzah. Nah apa benar bahwa alam barzah itu merupakan pintu pertama dalam menuju akhirat? Lalu seperti apakah suasana di alam barzah? Ih dengar aja udah merinding nih. Yuk langsung aja kita panggil guru kita yang berikutnya. Ada Ustadz Ahmad Khan. Tepuk tangan Bu buat Ustadz Ahmad Khan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala khairu man qad ursila. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada amma ba'du. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu buah hadis baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang dikutip daripada kitab Syarah Tanqihul Qaul Al-Hasis lil Imam Nawawi. Di dalam bab Dzikrul Gabr wa Ahwalih, kata baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Turmudi, Innal ghabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Famanaja minhu fama ba'dahu aisara minhu. Waman lam yamju fama ba'dahu asyadda minhu. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kubur atau alam barzakh adalah salah satu gerbang pertama yang dilalui oleh manusia untuk menuju perjalanan akhirat. Jadi kubur kita itu adalah gerbang pertama untuk meneruskan perjalanan akhirat. Jadi pada saat kita selesai mengarungi bahtera ujian di dunia, maka kita bertemu dengan yang namanya alam barzah atau kubur. Itulah gerbang pertama menuju perjalanan akhirat. Kata Nabi Muhammad SAW, siapa orang yang sanggup melewati berbagai macam pertanyaan para malaikat Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburnya, maka niscaya setelah kubur tersebut perjalanannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melalui berbagai macam perjalanan. Akan tetapi apabila di dalam kuburnya dia tidak mampu untuk selamat dari pertanyaan-pertanyaan malaikat, maka niscaya apa yang setelah kubur tersebut lebih sulit lagi untuk dia lewati. Maka perbanyak amal ibadah kita, perbanyak amal soleh kita, karena sesungguhnya itulah yang akan menolong dan menemani kita ketika pada saat kita berada di dalam kubur. Kata baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis yang lain Nabi sabdakan, Al-ghabru imma raudhah min riyadil jannah au hufrah min hufarin nar. Sesungguhnya kubur itu bisa jadi taman-taman sorganya buat kita, bisa jadi juga lubang-lubang neraka buat kita. Hati-hati.
Jangan sampai kubur kita menjadi apa? Menjadi lubang-lubang neraka. Tetapi jadikan kubur kita sebagai taman sorga. Kenapa? Karena sesungguhnya yang menentukan kubur kita jadi taman sorga atau lubang neraka adalah amal perbuatan kita semasa hidup di dunia. Karena di dalam hadis yang lain Nabi juga sudah jelaskan, yatba'ul mayyitu salasun, fayarji'u itsnan wa yabqa wahidun. Fayarji'u ahlu wa maluhu wa yabqa amaluh. Sesungguhnya pada saat mayit dihantarkan ke kuburnya, semua keluarga kita, kerabat kita, sahabat kita, anak-anak kita ikut mengantarkan ke kubur, maka ada 3 yang ikut bersama mayit. Yang 2 kembali pulang, yang 1 menemaninya di dalam kubur. Apa yang menemaninya? Adalah amal solehnya, yang kembali adalah keluarga dan hartanya. Maka yang akan menemani kita di kubur adalah amal soleh kita. Keluarga yang kita cinta, anak istri kita, nggak ada yang dikubur bersama kita ketika kita mati masuk ke dalam kubur. Harta kita, mobil yang mewah, kendaraan yang megah, ketika menghantarkan kita ke jenazah kita masuk ke dalam kubur, semua kembali pulang lagi. Tidak ada yang dikubur bersama kita. Yang menemani kita hanya amal soleh. Dan di dalam kubur keadaannya begitu sempit, keadaannya begitu panas, keadaannya begitu gelap. Semua tergantung amal ibadah kita semasa di dunia. Maka perbanyak amal soleh, insya Allah kubur kita jadi taman sorga. Amin ya Allah, amin. Jadi ada hubungannya kenapa manusia ditaruh di dunia sebelumnya, setelah itu dilanjutkan ke alam barzah tadi, di dalam kubur. Jadi kalau misalnya di dunia baik amalnya, insya Allah di kuburnya juga jadi enak. Jadi Masya Allah. Jazakallah khair, terima kasih banyak Ustaz Ahmad Khan atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Di dunia udah ya, di kuburan udah, setelah di kuburan kita ngapain nih? Nanti kita akan lanjutkan lagi dan jamaah yang ada di rumah ya. Setelah ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di akun sosial media Islam Itu Indah. Setelah ini guru-guru kita akan menjawab. Dan nanti juga pasti akan ada pembahasan yang lebih menarik lagi tentang apa sih setelahnya kita masuk dalam kubur, ngapain lagi nih kira-kira tentang tema kita pagi hari ini, misteri perjalanan akhirat. Sebelumnya kita lihat dulu yuk penampilan dari kawan-kawan kita, Nash Indonesia. Silakan kawan-kawan Nash.